warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nur Krisnasari SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2020 di LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Hari ini 18 November 2021, saya melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Praktek pembelajaran yang saya lakukan di SD Negeri 1 Muruh. Saya akan melaksanakan pembelajaran pada tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Berikut ini ujian kinerja saya. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, hari ini anak-anak berjumpa lagi sama Bu Rifa ya. Ya, Bu. Ya, oke. Nah, anak-anak, semalam kan Bu Rifa sudah mengirim beberapa file untuk hari ini kita belajar. Sudah semuanya di-download ya? Sudah. Oke. Nah, hari ini anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Oke. Selamat pagi anak-anak, sehat semuanya? Sehat, Bu. Siapa yang sakit hari ini? Ada nggak? Enggak. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar bersama, tapi sebelum belajar kita berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa hari ini? Aku, Bu. Oke, dia ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Anissa sudah mau memimpin doa. Nah, Sama-sama, anak-anak, Bu. kenapa kok kita harus berdoa sebelum pelajaran? Tahu nggak kenapa? Untuk apa ya? Agar dibantu Tuhan. Untuk bisa mengerjakan soal. Oh ya, betul. Enggak sih. Jadi kita perlu bersyukur, berdoa pada Tuhan. Itu tujuannya agar kita dibantu dalam setiap langkahnya. Misalnya kita dalam berdoa itu meminta ya Tuhan beri kepintaran, ya Tuhan lancarkan sekolahnya. Nah, itu kalau kalian biasakan, itu nanti insya Allah kalian akan dibantu dalam belajarnya. Begitu ya? Ya, Bu. Oke, hari ini Bu Rifa presensi dulu ya sebelum kita lanjut. Ibu mulai dari Anissa Salsabila. Ada? Hadir, Bu. Oke, hadir. Arnelita, Hadir, Bu. Dian Agustin. Hadir, Bu. Oke, Diah Ayu, Hadir, Bu. Marsha Selomita, Hadir, Bu. Ratna Renita. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Ya, Bu. Oke, siap. Semuanya berarti dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Oke, semuanya sebelumnya layarnya Bu Rifa apakah terlihat? Terlihat. Oke. Nah, Bu Rifa di sini akan menjelaskan aturan kita sepakati bersama bahwa hari ini jika Bu Rifa sedang menjelaskan, anak-anak dilarang ngobrol sendiri atau nanti chat dengan teman yang lain di chat forum Google Meet ini. Dan ketika nanti Bu Rifa baru ada pertanyaan atau memberikan kesempatan berbicara, itu baru anak-anak boleh mute-nya dinyalakan kembali. Paham ya? Paham. Sepakat semuanya? Pakat. Oke. Coba Bu Rifa mau lihat mukanya anak-anak dulu coba. Oke. Ratna sudah, Selo sudah. Oke. Sip. Semuanya sudah siap untuk belajar ya? Ya, Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, maaf, pembelajaran 1 ya. Nah, sebelum kita belajar, kita akan bernyanyi bersama dulu ya. Siap? Semuanya, sekarang mute-nya boleh dihidupkan dulu. Kita bernyanyi bersama. Siap? Siap. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, taatmu semesta, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita mulai, karena ini kita udah tepuk-tepuk, Bu Rifa coba minta kalian tepuk tunggal dan tepuk ganda, jangan sampai salah ya. Tepuk tunggal berarti kalian tepuknya 1 kali. Tepuk ganda tepuknya berapa kali? 2. Oke, tepuk tunggal, tepuk ganda. Oke, bagus. Ya, Bu. Oke, siap. Nah, anak-anak, sekarang coba amati gambar yang ada di layar kalian. Kira-kira apa yang kalian lihat dari gambar tersebut, anak-anak? Rusak. Burung, ikan, kura-kura, rusa. Kura-kuranya mana ya?
ikan, Di kayu. Oke, kira-kira itu adalah ekosistem di lingkungan mana anak-anak? Sungai Bu. sungai, Betul. Nah, di situ ada komponen apa aja anak-anak? Kemarin kita sudah belajar Ada biotik dan abiotik, betul. Komponen biotiknya apa aja anak-anak di situ? rusa, ikan, terus rumput, kura-kura, burung, Oke. Kalau abiotiknya? rumput, Rumput. Rumput itu makhluk hidup bukan, Nak? makhluk hidup, Nah, berarti abiotiknya bukan rumput ya. Abiotiknya contohnya apa yang bukan makhluk hidup? kayu, Kayu, udara, udara, tanah, tanah. Betul. Next ya. Jadi di dalam gambar ini ada hubungan yang terjadi antara komponen abiotik dan biotik. Misalnya air itu kan abiotik. Kemudian di sana ada komponen biotiknya yaitu ikan ya. Maka mereka saling membutuhkan. Oke, bagus. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai rantai makanan dan teks non-fiksi. Nah, dalam pembelajaran ini, kita nanti akan mencoba menganalisis rantai makanan di lingkungan kalian. Kita akan menggambar rantai makanan. Kemudian kita akan belajar tentang pokok pikiran, sehingga nanti kita bisa membuat teks non-fiksi. Oke? Nah, oke, lanjut. Nah, kita kan sekolahnya dekat dengan sawah. Pasti kalian sudah sering melihat sawah. Atau kalian rumahnya dekat dengan sawah tidak? tidak, dekat Bu. Dekat. Oke. Siapa yang rumahnya jauh dari sawah? Semuanya dekat dengan sawah? Dekat iya, Ya. Nah, setelah ini kalian coba amati. Gambar ini kan gambar sawah. Kalian lihat nggak kira-kira di sawah ini ada ekosistem di situ apa aja abiotik sama abiotiknya? Coba jawab tapi sambil dibuka kameranya. Ya, oke. Selo dulu, nanti lanjut Ratna ya. Kalau Selo, di sini biotik. ada hubungan yang terjadi di sawah atau kamu sering lihat di sawah, itu ada apa anak? ada padi Bu, terus jagung, terus biasanya ada cacing, Mm-mm. terus air, Air itu biotik ya? Abiotik atau biotik? abiotik, Good, Ratna, bagus. Nah, mereka saling berhubungan nggak anak-anak kira-kira di dalam ekosistem sawah ini? saling Bu. Iya, karena kenapa? saling membutuhkan, Iya, contohnya saling membutuhkannya gimana? Kalau padi biasanya itu Bu butuh air, terus Oke. Nah, anak-anak, setelah kalian tahu tadi ekosistem sekitar kalian yaitu sawah, kita coba baca teks berikut. Ini teksnya juga sudah Bu Rifa kirim di grup ya. Sekarang Iya, kita Bu. baca bersama. Kemudian kita baca paragraf 1 dulu. Mulai dari Dian. Coba bacakan, Nak. Dari judul, kemudian baca ini. Yang rantai makanan itu Bu. Betul. Ya, Aku Bu. ya Dian. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup. Penguraian dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitu seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Oke, terima kasih. Nah, bacaan ini tadi ada berapa paragraf anak-anak? 4, betul. Nah, bacaan itu tadi adalah teks non-fiksi, salah satu teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi itu adalah
teks yang isinya tentang fakta atau kenyataan. Nggak boleh isinya itu mengada-ada. Jadi itu benar-benar fakta. Fakta itu nyata. Nah, contohnya apa aja? Isai, jurnal, artikel, sejarah, ilmiah, biografi, dan lain-lain. Nah, betul. Jadi ini tadi, contoh teks ini tadi kan tentang ilmu pengetahuan, tentang rantai makanan. Kira-kira itu tadi mengada-ada atau fakta anak-anak yang tadi kalian baca? Nah, karena tadi teks yang kalian baca itu fakta tentang ilmu pengetahuan, maka tadi disebut teks non-fiksi. Paham ya? Paham. Oke, next. Nah, setelah kalian sudah membaca teks tadi, kemudian kalian juga sudah Ibu kirim di WA, kalian bisa mencari pokok pikiran tiap paragraf. Jadi paragraf 1, pokok pikirannya apa, dan seterusnya. Caranya kalian bisa menggarisbawahi mana informasi penting dari paragraf tersebut. Kemudian nanti kalian akan mudah untuk mencari pokok pikirannya. Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, anak-anak silahkan garis bawahi dulu tiap paragraf. Oke? Coba kameranya dilihatkan biar Bu Rifa tahu kalian sedang mengerjakan ya. Ya, Bu. Oke. Ian? Oke. Silahkan garis bawahi masing-masing dari paragraf mana informasi yang penting. Sudah? Yap. Oke. Ya, Bu. Nanti Bu beri waktu kalau sudah selesai sudah harus semua ya. Ya, Bu. Oke. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, Sudah, sip. Bu. Sip. Nah, sekarang Bu Rifa minta ada yang ingin menyampaikan pokok pikiran paragraf 1. Oke, Selo angkat tangan, silahkan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan. Betul sekali. Paragraf 1 itu pokok pikirannya mengenai peristiwa rantai makanan adalah makan dan dimakan. Lanjut. Paragraf 2 ada yang mau menjawab? Angkat tangan. Oke. Anissa. Jadi produsen adalah fitoplankton. Oke. Lanjut. Paragraf ketiga. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, Sudah, sip. Bu. Sip. Nah, sekarang Bu Rifa minta ada yang ingin menyampaikan pokok pikiran paragraf 1. Oke, Selo angkat tangan, silahkan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan. Betul sekali. Paragraf 1 itu pokok pikirannya mengenai peristiwa rantai makanan adalah makan dan dimakan. Lanjut. Paragraf 2 ada yang mau menjawab? Angkat tangan. Oke, Anissa. Jadi produsen adalah fitoplankton. Oke, lanjut. Paragraf ketiga. Nah, jadi yang pertama itu ada ekosistem sungai. Ekosistem sungai ini adalah di mana dia, kalau dari gambar yang ini itu ada komponen-komponen yang menyusun ekosistem. Jadi ada biotik dan abiotiknya. Kalian pernah nggak lihat sungai atau di sekitar kalian ada sungai nggak? Ada, Bu. Ada. Coba Arnelita, di sungai sekitarmu ada komponen biotik dan abiotik apa saja? Ada air, Air, ikan, batu, rumput, Mm. Bu. Oke. Nah, ini juga ada ekosistem kolam. Hampir mirip ya.
Kemudian di sini juga ada ekosistem laut. Ekosistem laut itu ada terumbu karangnya, ada ikan, dan ada berbagai macam makhluk hidup yang hidup di laut. Nah, kita lihat yang selanjutnya, ada ekosistem hutan. Selanjutnya ada ekosistem hutan ya anak-anak. Ya, Coba diamati dulu ya. Anak-anak, kalian sudah mengamati ekosistem hutan? Sudah. Nah, siapa yang kira-kira sudah pernah lihat hewan tersebut? Aku Bu, tapi yang udah Bu, udah. Semuanya sudah? Sudah. Nah, dalam ekosistem hutan itu juga ada bermacam-macam hewan dan makhluk hidup lain, ada tumbuhan dan lain-lain. Nah, Bu Rifa ada nih. Kira-kira hewan ini hidup di mana, anak-anak? Hutan tuh. Iya. Kalau hewan yang ini juga di hutan ya? Iya. Nah, jadi hewan-hewan ini dia hidupnya di ekosistemnya itu di hutan. Mereka itu juga dalam rantai makanan nanti juga saling ada hubungannya. Kira-kira siapa yang akan dimakan dan siapa yang memakan? Itu rusa yang mau memakan itu macan Bu, atau macan apa? Harimau. Harimau. Nah, terus yang dimakan adalah rusa ya? Betul. Nah, pertama rusa akan memakan tumbuhan. Kemudian setelah tumbuhannya dimakan oleh rusa, nanti rusanya akan dimakan oleh harimau. Setelah itu nanti harimau kalau sudah mati dia akan diuraikan oleh siapa tadi? Pengurai, betul. Dan selanjutnya nanti pengurai buat menyuburkan tanah, akhirnya rantai makanannya berputar. Paham? Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, ini contohnya. Ini adalah rantai makanan di sawah. Di sawah itu berawal dari padi, dimakan oleh tikus, kemudian tikusnya nanti dimakan oleh elang, dan selanjutnya. Kemudian ini rantai makanan di sungai. Coba bacakan urutan rantai makanan dari produsen selo. Produsennya siapa? Tumbuhan air Bu. Tumbuhan air. buaya, Buaya Bu. buaya Bu. Buaya bisa menghasilkan makan. Bangau. Ikan Bu. Nah, jadi tumbuhan air akan dimakan oleh ikan. Terus ikannya ini dimakan oleh kepiting. Terus kepiting dimakan oleh bangau. Dan selanjutnya dimakan oleh siapa ini yang paling besar? Buaya. Nah, selanjutnya jika buaya nanti akhirnya mati, dia akan diuraikan oleh pengurai. Dan selanjutnya pengurai akan menyuburkan tanah, membuat tumbuhan jadi tumbuh lagi. Nah, ini adalah contoh beberapa rantai makanan yang ada di hutan nih. Kayak yang tadi Bu Rifa contohkan. Awalnya rumputnya dimakan oleh rusa tadi ya. Kemudian rusanya ini setelah itu dimakan oleh konsumen dua, yaitu harimau. Atau ini citah sepertinya. Kemudian nanti pengurainya akan menghabiskan atau mengurai dia ketika dia sudah mati. Paham ya anak-anak? Paham. Oke. Nah, anak-anak, ini adalah contoh rantai makanan di lingkungan sekitar kita yang sudah kita bahas bersama. Nah, kira-kira kalian di sini kalau misalnya tikusnya mati, tikusnya sedikit, kira-kira nanti yang akan mati siapa anak-anak? Kalau tikusnya mati, siapa yang kira-kira akan, kalau tikusnya habis, siapa yang kira-kira akan punah? Ular. Iya. Ular. Ya, karena ular nanti lama-lama nggak punya makanan, ya kan? Iya. Ya, maka tadi harus seimbang antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya sampai pengurai. Jadi nanti kalau salah satu saja tidak seimbang, itu menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan menyebabkan bisa sampai punah. Seperti itu. Nah, anak-anak, kalian coba kerjakan LKPD tadi. Yang pertama kan kalian sudah menulis pokok-pokok pikiran, ya kan anak-anak? Nah, setelah menulis pokok pikiran, anak-anak nanti silahkan tulis ringkasan atau dengan bahasa kalian sendiri, kalian tulis tulisan pengembangan dari pokok pikiran tadi. Paham? Nah, setelah itu kalian gambar sebuah rantai makanan. Kalian bebas boleh rantai makanan di sekitar kalian, atau kalian pernah, Bu saya pernah ke laut, saya mau gambar ekosistem laut, boleh.
Bu, saya pernah ke danau, saya mau gambar ekosistem danau. Boleh. Nah, sekarang Ibu beri waktu, nanti kalian gambar singkat saja, siapkan alat tulis dan pewarnanya. Nanti kalau sudah selesai, Bu Rifa akan panggil dan lihat karya kalian masing-masing. Siap? Nah, Ibu. Oke, silahkan gambar duluan sambil Bu Rifa lihat kamera kalian dinyalakan. Anak-anak, jangan lupa gambarnya diberi keterangan dan juga nanti teksnya sekalian dikerjakan ya. Ya, Bu. Sip. Ya, Bu. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya. Ya, Bu. Bu Rifa akan memberi kesempatan untuk kalian memperlihatkan hasil karya dan kalian presentasikan karya kalian sebuah gambar tentang rantai makanan disertai keterangannya, oke? Ya, Bu. Oke, diurutkan dari absen pertama yaitu yang namanya pakai A, Anissa. Yang apa, Bu? Yang rantai makanan yang kamu buat, nak. Oke. Coba lihat Bu Rifa. Oke. Ada apa aja itu, nak? Ada bakteri pengurai. Diurutkan dari produsen, coba, nak. Oh, padi. Mm-mm. Burung pemakan biji. Oh iya, boleh. Lanjut. Ular sawah. Mm-mm. Burung elang. Ya. Sama bakteri pengurai. Oke. Betul. Berarti itu di ekosistemnya di mana, nak? Di sawah. Di sawah. Coba lihat kan gini. Biar Bu Rifa lihat. Oke, sudah betul. Lanjut. Selanjutnya yang pakai A lagi, Arnelita. Kenapa ketawa-ketawa? Orang gambarnya bagus. Oke, coba Bu Rifa lihat. Ya, jelaskan, nak. Dari produsennya apa itu? Rumput. Mm-mm. Rumput produsen, kambing konsumen 1, manusia konsumen 2, bakteri pengurai. Oke, berarti itu di lingkungan mana, nak? Rantai makanan manusia. Oke, boleh. Nah, manusia itu juga termasuk makhluk hidup. Jadi dalam proses rantai makanan itu juga dia bisa terlibat. Cuma manusia tidak bisa jadi produsen. Oke, terima kasih Arnelita. Selanjutnya namanya siapa? D. Dian. Wah, cantik sekali gambarnya. Ayo, dibacakan dari produsen, nak. Mikrofonnya belum nyala, Dian. Produsennya rumput. Ya, betul. Satunya kambing. Oke. Konsumennya manusia. Oke. Terus ini Bu, pengurai. Oke, nanti balik lagi ke produsen ya. Oke, pinter. Berarti sama jawabannya seperti Mbak Arnelita. Jadi sudah betul, sudah bagus gambarnya. Sehingga kamu kalau gambar kan jadi lebih jelas materinya. Lanjut, yang pakai D lagi, dia. Iya. Oh. Oke. Kelihatan. Ekosistem mana itu, nak? Rantai makanan manusia, Bu. Oke, dibacakan dari produsennya. Rumput, kambing, Apa? kambing, Terus? manusia, Terus? bakteri. Oke, coba dilihatkan seperti ini lagi. Naik. Oke, good. Terima kasih. Lanjut. Setelah huruf A, D, berarti sekarang huruf M, Marcia Selomita.
bagus. produsen, Itu terus ini ekosistem konsum- apa dulu Mbak Selomita? Sawah, Bu. Oke, lanjut dibacakan. Ini produsen, terus ini konsumen 1, konsumen 2 katak, Ya. konsumen 3 ular, konsumen 4 elang, terus ini 3 apa 4? pengurai, Bu. Oke, berarti itu dari ular dimakan siapa itu Mbak ularnya? Dimakan elang. Oke, sip, bagus, sudah benar. Lanjut setelah Selomita, Ratna. Coba lihatkan dulu nak gambarnya. Good, lanjut dibacakan dari produsen. Produsennya rumput, konsumen 1 kambing, konsumen 2 manusia, terus bakteri pengurai. Oke, berarti manusia makan sate kambing gitu ya? Iya, Oke, betul ya, sudah betul. Jadi urutan rantai makanan itu akan terus berlanjut anak-anak. Maka kalau pengen tidak punah itu semuanya harus seimbang. Semuanya sudah betul dalam membuat rantai makanan. Nah, LKPD selanjutnya yang teks tadi nanti tolong dikirim di WA. Kemudian nanti kalian juga selesaikan soal evaluasi yang Bu Rifa sudah share ke grup ya. Ya, Bu. Ya, sudah paham? Paham. Nah, hari ini kita belajar apa aja anak-anak? Rantai makanan sama teks non fiksi. Nah, rantai makanan sama teks non-fiksi, betul. Nah, hari ini bagaimana perasaan kalian setelah belajar sama Bu Rifa hari ini? Senang. Senang, terus? Ada yang sedih nggak kira-kira nih hari ini? enggak. 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 Kemudian, kira-kira bagian mana yang anak-anak sukai? Gambar, Bu. Dia suka yang mana dia? Yang gambar, Bu. Oh, suka gambar. Selo suka yang mana? Yang gambar juga, Bu. Oke, ada yang lain selain gambar anak-anak? Nulis. Apa Ratna? Warnai. Mewarnai. Dian tadi apa menulis ya? Iya. Iya, menulis teks tadi, teks non-fiksi. Nah, ada berbagai hal yang kalian sukai, yang kalian kira-kira berkesan, itu sebaiknya nanti dijadikan pengetahuan baru. Besok jangan sampai lupa lagi ya materinya. Ya, Ya, Bu. Nah, kira-kira ada yang sulit nggak hari ini? Enggak. 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 Nah, oke. Berarti anak-anak sudah mulai bisa memahami seluruh materi pembelajaran. Ibu simpulkan ya, bahwa rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Dimulai dari produsen, konsumen 1, 2, 3, dan seterusnya, pengurai balik lagi ke produsen. Nah, setelah itu, kita juga sudah belajar bahwa tadi ada salah satu teks tentang rantai makanan. Itu adalah teks fakta, ilmu pengetahuan. Nah, itu merupakan teks non-fiksi. Karena teks non-fiksi itu ciri-cirinya apa anak-anak? Dia ceritanya nyata atau Fakta dan mengada-ada? kenyataan. Nyata, fakta. Itu artinya dia adalah teks non-fiksi. Paham ya anak-anak? Nah, kemudian mengapa kegiatan-kegiatan tadi anak-anak sangat menyukainya? Misalnya, tadi dia suka gambar. Kenapa kok anak-anak suka gambar? Ya, karena itu juga ya, Kak. Gambar itu bikin Tambah semangat belajar ya? iya, Bu. Iya, betul. Bu Rifa juga seperti itu. Kalau misalnya belajar cuma tulisan saja gitu membosankan ya anak-anak? Iya. Iya, makanya tadi Bu Rifa minta kalian gambar sekaligus kasih teks penjelasannya agar kalian belajarnya juga lebih mudah. Oke? Hari ini sudah paham semua? Adakah pertanyaan dari anak-anak? Enggak. Enggak, berarti sudah paham semua ya? Iya, Bu. Oke, kita sudah menyimpulkan bersama. Maka hari ini pembelajaran boleh Ibu tutup? Boleh, Bu. Boleh, oke. Nah, silahkan satu anak untuk memimpin doa. Saya, Bu. Oke, silahkan. Sebelum menutup pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Oke. Selesai.
Oke, terima kasih sudah mau memimpin doa dan terima kasih anak-anak sudah bersemangat belajar. Ya, Bu. Ya, setelah ini kalian nanti kerjakan tugas tadi dan dikirim melalui WA grup ya. Ya, Ya, Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat siang dan semoga kalian tetap sehat berada di rumah. Jaga protokol kesehatan ya. Kalau keluar rumah sebaiknya pakai Oke, pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Sebaiknya kalau mau beli apa aja dimakan di rumah aja biar aman. Oke? ya, Selamat siang semuanya. Ya. Oke, selamat siang.